Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Permintaan pihak Roy Suryo dan kawan-kawan melalui Pak Refli Harun ke Mahkamah Konstitusi sekarang dimulai lagi ya. Berjalan berarti kemarin. Memang yang dipinta oleh MK bukan apa-apa. Yang diminta itu adalah kelengkapan berkas. Dan sudah kita bahas kemarin, persidangan di MK itu jarang. Makanya kita tidak jarang juga melihat MK itu seperti memberikan kisi-kisi ya, apa yang harus dilengkapi dari berkas-berkas itu supaya gugatan itu sama apa yang diinginkan untuk digugat atau dimohonkan dengan laporan ke hakim MK-nya itu sendiri, dan itu sudah diselesaikan atau sekarang juga sedang berlangsung. Yang mana salah satu prinsipalnya itu adalah Pak Rismon. Nah, yang menjadi soal sekarang, Rismon ini lagi rame-ramenya nih di para termul ya, dilaporkan malah sudah ada sertifikat matinya. Jadi Rismon ini sudah mati katanya lewat surat yang didapatkan dari Yamaguchi, katanya sih begitu. Nah, ini kita akan bahas nanti ya. Cuman kita sudah mengatakan bahwa Rismon itu dia menjadi target ya untuk dibunuh karakternya karena memang sangat vokal di dalam permasalahan Jokowi, terutama di dalam permasalahan Gibran. Nah, ini yang paling vokalnya itu kan Pak Rismon ya. Cuman saya mau mengatakan sekali lagi bahwa pada akhirnya ya, ini kan merebut kepercayaan publik nih. Apakah publik itu percaya bahwa Rismon itu ijazahnya palsu atau tidak? Nah, kan kalau bagi saya begini, terlepas dari apa yang nanti akan kita saksikan dari penjelasan yang mengupayakan untuk membunuh karakternya Rismon misalkan begitu ya, untuk saya itu tidak menjadi soal. Kenapa tidak menjadi soal? Karena pada akhirnya yang kita lihat dari masalah-masalah yang ada adalah substansinya. Nah, keadaan Rismon sebagai apapun masalah Rismon di masa lalu itu tidak akan merubah substansi permasalahan yang dia ajukan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun memang iya ini adalah sebuah tindak kriminal, yang seharusnya terlibat di sini nanti adalah Interpol. Karena yang merasa dirugikan oleh permasalahan ini nanti pada akhirnya adalah pihak Yamaguchi. Dan kalaupun ini adalah sebuah tindakan kriminal, ini adalah tindakan kriminal yang terjadi di Jepang. Kalaupun ini memang adalah tindakan kriminal, kalaupun saya katakan demikian ya. Jadi ada dua permasalahannya. Satu, kalaupun iya ini tidak mengubah substansi permasalahan. Yang kedua, kalaupun iya ini urusannya sama kepolisian Jepang, bukan sama kepolisian Indonesia. Kecuali nanti memang ada pihak-pihak yang secara langsung itu merasa dirugikan oleh Rismon, kalaupun itu benar. Nah, terlepas dari itu, Rismon itu tetap nanti lulusan S2 UGM, tetap itu tidak bisa dicabut juga. Nah, makanya nanti akan kita lihat ya, si Agrif Hanan ini yang membahasnya nanti, insya Allah kalau sampai videonya kita akan lihat dulu bagaimana pernyataan Pak Rismon sebagai prinsipal di Mahkamah Konstitusi. Jadi ini tidak menghalangi upaya RRT dalam hal ini khususnya Rismon di dalam memperjuangkan kebenaran ijazah palsu. Kita saksikan dulu ya. Saya mau kasih kesempatan kepada prinsipal dulu, Rismon, untuk menyampaikan sesuatu karena penting. Oke. Masa prinsipal pegang yang beginian dibalik. Belum datang ya. Ya, yang Dr. Tipo on the way. Silakan. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Bahwa di sini kita menguji atau menggugat, Bang? Menguji ya pasal-pasal yang dipakai diterapkan untuk menersangkakan kami ya, bahwa kami RRT itu punya background tulisan-tulisan kami ya sebelumnya, terutama saya yang berkaitan dengan digital image processing yang merupakan bagian dari kelompok ilmu yang dinamakan dengan digital forensik. Nah, oleh karena itu kami berharap dengan diujinya pasal-pasal tersebut tidak ada lagi kejadian seperti kami ke depan. Ya, tidak ada lagi kejadian bahwa dokumen publik, ya, dokumen yang sudah dipakai untuk pencalonan sebagai pejabat publik, baik menang atau kalah, sama saja. Dua-duanya. Dua-duanya ya.
menang atau kalah pun sepanjang sudah pernah dipakai untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik, seharusnya itu menjadi hak publik untuk menganalisanya. Terutama yang terakhir ya, kita mendapatkan dari KPU yang di gugatan yang dimenangkan oleh Dr. Bonatua Silalahi, bahwa ternyata ada kejanggalan juga, di mana dari semua ijazah atau salinan ijazah Joko Widodo, mulai dari KPUD Surakarta, di Jakarta maupun di KPU Pusat, itu semua legalisirnya tanpa tanggal. Nah, tanpa tanggal ini kan berarti tidak sah. Nah, pertanyaannya, melanggar undang-undang. Kenapa bisa lolos di setiap level KPU tersebut? Mulai dari KPUD Surakarta, KPUD Jakarta, ya, maupun KPU Pusat. Apa yang terjadi? Oleh karena itu, niat kami sebenarnya dalam meneliti adalah untuk menekankan bahwa ke depan, mulai dari KPUD manapun sampai KPU Pusat, lakukan seleksi yang sangat ketat gitu. Sebentar, oke ya, coba lihat sampai sini dulu nih. Bahwa terlepas dari penelitiannya Pak Bonatua, Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa, itu sudah melakukan penelitian sebelumnya, yang mana mengeluarkan kesimpulan 99,9% ijazah Jokowi itu palsu. Terlepas dari angka definitif itu ya, margin errornya itu bagaimana bisa keluar angka segitu. Itu kan kalau mau tanyakan kepada RRT. Cuman permasalahannya itu sudah keluar tuh angka definitif 99,9% ijazahnya palsu. Nah, ini kan lewat lewat keahliannya masing-masing, yang mana termasuk di sini adalah digital forensik sebagaimana dilakukan oleh Pak Rismond. Tambah-tambah lagi sekarang banyak persidangan-persidangan yang juga merugikan pihaknya Jokowi. Ini kan berarti semakin mengerucut nih bahwa ijazahnya Jokowi itu palsu. Lah tiba-tiba para termul itu menyerang pribadinya Rismond dengan masa lalunya. Entah apa yang mereka lakukan itu akurat atau tidak ya, karena permasalahannya itu bisa jadi sebagian data benar, sebagian data salah, kita tidak tahu. Cuman saya katakan sekali lagi, terlepas dari itu, kalaupun kita katakan itu benar yang diteliti oleh mereka itu, apakah itu pada akhirnya akan bisa mengurangi penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh mereka-mereka ini? Substansi permasalahannya, jadi kita tidak bisa melihat itu. Kemudian salinan ijazah Jokowi pada akhirnya itu jadi ada tanggalnya di dalam legalisirnya, kan tetap nggak ada tanggalnya. Kemudian perbincangan para tamu yang saling kontradiktif kemudian jadi nyambung gitu gara-gara Rismond punya masalah di Jepang misalkan. Itu pun kalau iya, dan apakah memang betul Rismond punya masalah di Jepang, kan lain soal begitu, nanti kita bahas ya. Ya, tidak ada lagi bolong-bolong, tidak lagi kelemahan administrasi, terutama tadi itu yang saya katakan, tidak mungkin UGM memberikan stempel legalisir atau legalisasi itu tanpa dibubuhkan tanggal, karena dari tanggal tersebut ya bisa diketahui waktu atau durasi kadaluarsanya dokumen tersebut gitu loh. Itu sangat penting gitu loh. Dan dari penjejakan itu ada juga something yang kami anggap janggal, yaitu periode di mana pejabat tersebut menjadi dekan. Kami sedang menguraikannya dan sedang menganalisanya untuk membuktikan bahwa terjadi inkonsistensi periode di mana dekan yang melegislasi tersebut ternyata belum atau tidak lagi menjadi dekan. Oke, ini apa mau jadi buku lagi ya nanti ke depannya itu. Aduh, ribet emang si Jokowi itu, padahal tinggal tunjukin aja ijazahnya ya. Fakultas Kehutanan UGM. Nah, selanjutnya ya, kami ingin membawa suara ya untuk demokrasi di Indonesia ini. Jangan ada lagi kriminalisasi terhadap mereka-mereka yang menyuarakan kejanggalan-kejanggalan dari dokumen publik, apalagi yang dipakai untuk pencalonan presiden. Ya, justru itu yang sangat penting itu. Ya, KPUD maupun KPU itu membuka diri dan berterima kasih seharusnya kepada kami. Karena kami tidak dibayar. Kami kan tidak pernah dibayar oleh siapapun untuk meneliti ini. Dan tidak meminta dibayar itu ya. Kejanggalan-kejanggalan tersebut. Iya betul, ini seharusnya merupakan kritikan bagi sistem yang ada.
terkhusus di sini adalah KPU, supaya kedepannya jadi lebih bagus. Jadi KPU itu apakah mereka kan punya yang namanya Bawaslu ya? Apakah mereka itu sampai sedalam ini di dalam meneliti, termasuk misalkan dokumen-dokumen orang-orang yang ikut kontestasi politik? Kan tidak. Harusnya berterima kasih betul. Kalau memang semuanya itu yang diinginkan adalah memajukan negara, bukan terlihat bagus di hadapan publik. Kalau yang mau itu terlihat bagus di hadapan publik, cari muka dari publik, begitu sebagaimana para politisi, ya itu kan sudah keluar dari fungsinya sebagai instrumen negara, yaitu KPU sudah bermain politik pada akhirnya kalau tidak mau menerima kritik-kritik seperti ini. Nah, KPU harusnya bertanggung jawab ini, terutama menjawab kenapa ya salinan ijazah Joko Widodo yang dipakai khususnya untuk pencalonan presiden tahun 2014 dan 2019 itu tanpa tanggal dan itu diterima oleh KPU saat itu. Ini kita berbicara menyeleksi RI 1, menyeleksi calon presiden. Seharusnya seleksinya jauh lebih ketat daripada seleksi ke pekerja pabrik gitu ya, atau pekerja dengan gaji UMP atau UMR. Sebentar, itu kalau argumennya Rifai ya, pengacaranya siapa, Jokowi mengatakan itu kan urusannya UGM ya sama KPU begitu, seolah-olah Jokowi itu tidak punya andil sama sekali. Padahal Jokowi itu ini presiden loh ya, dia itu kan pasti punya penasihat politik, di belakangnya itu pasti punya penasihat hukum lah. Masa tidak ada orang-orang dari mereka itu yang memahami seluk-beluk pencatatan atau seluk-beluk persyaratan untuk mengikuti kontestasi politik? Masa tidak ada? Sehingga waktu Jokowi itu misalkan ya menerima legalisir dari UGM, kemudian tahu di situ tidak ada tanggalnya, padahal seharusnya dia itu tahu ada undang-undang yang mengatur harus ada tanggalnya. Lah kok diterima saja itu legalisir dari UGM, kemudian diserahkan sama KPU. Lah kok KPU juga menerima saja begitu? Ini dari tiga pihak ini kok bodoh semua begitu ya. Tidak ada yang mengetahui seluk-beluk permasalahan. Dan ini kan pada akhirnya akan backfire ya, akan memakan mereka sendiri karena undang-undang itu ada untuk ditaati dan ternyata yang melanggar hukum adalah orang yang mau mencalonkan diri menjadi presiden. Nah, ini kan masalah ya. Masalah. Ini kita berbicara seleksi calon presiden, maka harus seketat-ketatnya. Harusnya sudah ada, bukan hanya autentikasi atau verifikasi faktual, tetapi juga harusnya sudah masuk ke autentikasi. Gitu loh. Ya, bukan hanya verifikasi faktual, tetapi autentikasi gitu. Tapi inilah yang terjadi sekarang ini dan kita yang bersuara ya justru dikriminalisasi. Iya. Dan terakhir malah mau diambil kebebasannya sebagai warga negara. Nah, ini sudah pembunuhan demokrasi dari apa yang kita lihat. Ya, kita lihat 2029 kami ingin ada, atau kita rakyat ingin ada perbaikan. Ya, kalau yang 2024 oke, banyak sekali kasus terutama untuk Gibran ya, untuk wapres aktif sekarang ini Gibran Raka Buming Raka yang memang tidak punya ijazah SMA ya, yang hanya menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Ditjen Dikdasmen tahun 2019 yang lalu ya. Dan itu modalnya ya berbasis dua jenjang pendidikan yang berbeda yang nggak jelas juga yang tuh. Satu Orcepak Secondary School sekolah menengah ya. Yang berikutnya UTS Insert, yaitu program Diploma of Business Studies, dan itu menjadi jawaban resmi dari pejabat PPID Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah lewat email kepada saya. Jadi bagaimana mungkin itu kan harusnya diverifikasi faktual dan diautentikasi oleh KPU sebelum menerima itu. Bagaimana dua jenjang pendidikan yang berbeda dijadikan SMK, disetarakan SMK, dan itu tidak pernah ada di Indonesia ini, baru terjadi untuk Gibran. Gitu ya. Oke, sebentar. Ini menarik ya apa yang dilakukan oleh Pak Rismon ini. Jadi betul yang dikatakannya bahwa kita ini sedang mau memilih presiden, maka kita membutuhkan orang-orang terbaik bangsa ini. Nah, orang-orang terbaik itu pasti mereka orang-orang yang paling tahu hukum, paling tahu aturan dan lain sebagainya. Nah, ini sepertinya adalah permasalahan kecil begitu ya. Misalkan sudah dikatakan bahwa Gibran itu dia lulusan MDIS, misalkan MDIS itu kuliahan bla bla bla. Tapi permasalahannya kan bukan di situ. Permasalahannya kita memiliki aturan main. Aturan main itu apakah dia ditempuh atau tidak? Yang mana menurut laporannya Pak Rismon
aturan main itu tidak ditempuh baik oleh Jokowi maupun oleh Gibran. Nah, saya mau mengatakan seperti ini, bukan sebuah kebetulan ya, Orde Baru dahulu itu memberikan syarat yang amat ketat kepada anak-anak PKI apabila mereka itu mau bersekolah. Mereka itu tidak akan bisa mendapatkan ijazah. Itu adalah sebagai upaya begitu ya. Dan di dalam undang-undang pemilu misalkan, di situ harus lengkap semua persyaratan ijazah dan lain sebagainya. Itu juga untuk menghalangi anak-anak PKI supaya ikut serta dan ikut andil di dalam perpolitikan yang ada di Indonesia. Terlepas pada akhirnya nanti apakah mereka itu berhak mendapatkan pengucilan dari negara seperti itu atau tidak. Terlepas dari itu, cuman ini aturan mainnya sudah dipakai begitu. Nah, dari ketidaktelitian yang dilakukan di sini secara sistematis ya. Coba ini ketelitian yang sistematis. Kalau misalkan ya, ternyata legalisir itu tidak bertanggal dan itu hanya dikeluarkan oleh UGM, tidak diterima oleh Jokowi dan juga tidak diterima oleh KPU, maka kita bisa melihat itu adalah keterlibatan dari UGM. Atau kita melihat misalkan KPU ini dia menerima salinan ijazah itu dia menerima, tetapi UGM itu meralat pada akhirnya. Saya lupa untuk menuliskan tanggal misalkan di situ. Itu kita bisa lihat sebagai kesalahan dari satu pihak. Tetapi kalau tiga-tiganya ini UGM-nya nggak ngasih tanggal, Jokowi-nya meneng ae, KPU-nya orang ngomong opo-opo. Itu kan kesalahan yang sistematis. Nah, kesalahan yang sistematis itu namanya apa? Mafia. Ya, itulah kesalahan yang sistematis. Jadi clear ini permasalahannya. Nah, sekarang kita akan melihat permasalahan yang tidak substansial sebetulnya dalam permasalahan ini, yaitu perkara Pak Rismon ya, sebagaimana permasalahkan oleh permintaan teman-teman adalah ini sebentar ya. Oleh Agri Fanani yang mengatakan bahwa Rismon itu bermasalah, tidak lulus di Yamaguchi, malah sudah ada surat keterangan mati ya untuk menghindari apalah begitu. Bahkan nanti si Agri pakai pocong gitu. Ada aja. Aduh, ini mereka sepertinya yang pertama kali sadar ya bahwa ini adalah infotainment ini adalah entertainnya politik. Mereka sadar. Jadi kita itu kalau terlalu serius juga menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada ini, kita bisa stres sendiri begitu. Jadi ya kita agak santai. Cuman tetap karena ini adalah ruang publik, yang mana ruang publik itu harus mencerdaskan, bukan jadi mentololkan begitu. Kita harus lebih cerdas daripada mereka. Nah, kita saksikan saja nih bagaimana Agri Fanani. permintaan teman-teman adalah minta dibahas kronologisnya Rismon. Kenapa sih itu orang? Ya, berawal dari Rismon adalah lulusan S2 UGM tahun 2001. S2, Gri. Katanya S2-nya Yamaguchi. Iya, dari UGM itu dia sudah lulus S2. Dia sekaligus sudah menyandang 2 gelar. 1 gelar sarjana teknik elektro, itu S1. Dan yang kedua S2-nya magister teknik. Itu dia lulus di tahun 2001 loh. Udah S2 di UGM. Terus dia lulus lagi S2 di Yamaguchi Jepang, Gri. Itulah kehebatan Rismon. Dalam salah satu podcast ditanyain. Sebentar. Nah, ini kan berarti lulus siapa Rismonnya UGM S2 UGM ini kan tidak diperdebatkan, berarti selesaikan permasalahannya. Berarti dia itu Rismon itu punya kapasitas untuk meneliti apapun itu kan teknik, nggak ada masalah. Ya, lawang cross reference itu biasa kok, asal bisa mempertanggungjawabkan. Siapa yang mempertanyakan ijazah S2-nya Rismon di UGM? Kan tidak ada. Berarti itu valid karena tidak bisa diotak-atik kan. Valid tuh UGM. Berarti kan dia sarjana, sudah selesai. Dan dia itu pernah membuat tesis berarti. Berarti dia Rismon itu lulus membuat tesis di UGM. Secara undisputed. Tidak ada yang tidak ada yang meragukan begitu ya. Kalau kita katakan ijma lah gitu, tidak ada yang meragukan. Nah, berarti Rismon ini memiliki kapasitas intelektual untuk meneliti dengan metode penelitian yang dia pakai. Karena metode penelitian itu kan umum
dia dipakai di dalam satu objek yang khusus, keluar nanti penelitian. Jadi secara metode penelitian, mau itu di teknik, mau itu di sosial, sama saja. Filsafat ilmunya sama saja, atau bisa dalam madhab yang sama begitu. Jadi itu clear permasalahannya. Nah kemudian sekarang kalau misalkan dikatakan nanti sudah S2 ngapain S2 lagi, itu biasa, double degree itu biasa. Dan mungkin ini buat para termul tidak biasa, yang mereka itu tidak terlalu banyak berkecimpung di dalam dunia pendidikan begitu ya. Kita saksikan dulu nih, kita terusin dulu. Loh, Bang, Abang ini kan sudah S2 di UGM. Lantas, kenapa nempuh S2 lagi di Yamaguchi, Jepang? Iya, Bang. Kan S2 di UGM, Bang. Kurang keren, Bang. Serius ngomong begitu, Kri? Serius! Seriusan. Makanya, Bang, saya menempuh S2 lagi di Yamaguchi, Jepang, Bang. Biar keren, Bang. Kri serius ngomong begitu? Ya Allah, masa gua hoax sih? Seriusan. Dia ngomong begitu. Sebentar, emang kalau ngomong begitu kenapa begitu ya? Karena memang kalah pamor atau dia UGM sama Yamaguchi mah bukan berarti pendidikan Yamaguchi lebih bagus, bukan. Cuma mindset feodal yang ada di Indonesia, apalagi tahun segituan, tahun 2001-an itu memang mengharuskan kita melihat lulusan luar negeri itu keren begitu, ya. Jadi itu permasalahan kita ini pengen kuliah di luar negeri itu pengen. Jadi mana lulusan S2? UGM, nggak keren nih. Ada tawaran dari Yamaguchi S2 juga, ya udah diterima, kan nggak ada masalah sampai titik ini begitu ya. Apa permasalahannya? Nggak ada masalah. Dan sekali lagi double degree itu nggak ada masalah. Terus kenapa? Di mana permasalahannya? Nih kita terusin dulu. Bakal kena nggak kita sama inti permasalahannya ya? Karena banyak ketawa orang ini nih. Keren kali ya. Nanti saya tampilkan videonya, tapi nanti ya, bukan di episode ini nih. Biar nonton terus. Oke. Nah, tahun 2001 sampai 2003, setelah lulus dari UGM S2, Rismond menjadi dosen UNRAM, Universitas Mataram. Oke, karena pinter berprestasi kali ya. Kali itu mah. Nah, ini boleh dikatakan hoax ini mah. Lantas Rismond pada saat itu memperoleh beasiswa Yamaguchi di Jepang. Dia masuk atau dapat program beasiswa Monbu Kagakuso. Ini adalah beasiswa yang diprioritaskan untuk Indonesia Timur waktu itu karena dia UNRAM, ya, mendapatkan prioritas beasiswa ini kuliah di Yamaguchi, Jepang. Gri, kok lu tahu, Gri? Temennya Rismond lu, Gri. Ya enggak lah. Enggak mau gue bertemu sama Rismond. Kalau pembohong begitu. Nah, sebentuk, jangan dulu bilang pembohong. Belum selesai nih, ya, selesaikan dulu. Karena Rismond ke Jepang sekira tahun 2003 sampai 2007. Artinya di 2008 itu Rismond sudah kembali ke Indonesia, udah selesai. Seriusan, Kri, udah selesai. Ya maksudnya udah selesai di Jepang. Udah selesai berarti lulus, Kri. Nah, itu sekarang yang lagi di oprak-oprek itu loh. Satu, dia ngaku lulusan S2 dan S3 Yamaguchi Jepang. Itu sampai dengan hari ini diduga itu adalah palsu. Kenapa? Ya salah satu kawan mencari informasi tentang S2-nya Rismond di Jepang, malah mendapatkan informasi yang mengagetkan. Tidak pernah sekolah atau menempuh S2 Jepang. Ini diduga, betul apa salah nanti ada di pembuktian penyidikan. Terus S2-nya enggak? Pembuktian penyidikan siapa? Ini kalaupun ada nanti yang berhak mengusut itu kan polisinya Jepang. Kalau itu memang di Jepang sebagai sebuah tindak pidana. Kalaupun iya, saya katakan sekali lagi, yang mana kita mah ya denger si Termul mah itu udah susah. Termul itu sudah terbiasa membulak-balik fakta, menebar hoax tanpa rasa malu. Itu sudah terbiasa kok. Bisa kita lihat tadi jejak digital mereka itu. Acaranya apa, dia ngomongin apa. Acaranya A, di framingnya B. Itu biasa. Makanya kita tunggu aja. Mana kalau memang misalkan betul ada datanya, dan kalaupun iya, apa ruginya begitu ya? Nanti kalau yang dirugikan apa Universitas Makassar tadi mungkin ya, kalaupun ada yang dirugikan, apakah punya legal standing mereka itu untuk melaporkan Rismond? Yang mana Rismond itu jelas kalau S2-nya UGM
undisputed. Ya, kalau bahasanya itu apa? Unanimous decision itu kalau ditinju itu ya. Sekolah, Gri. Kemungkinan besar tidak dia langsung ke S3 karena memang kan dari Indonesia sudah lulusan S2 UGM. Cuman dia ngaku-ngaku Yamaguchi Jepang itu S2 dan S3. Biar keren, Bang, katanya. Ya, datanya mana? Datanya mana? Dia langsung kuliah S3 Yamaguchi Jepang. Itu pun tidak lulus diduga. Ya. Ya tapi itu nunjukin ijazah. Nah, ijazah yang ditunjukin itu pun diduga palsu. Jauh banget hurufnya, jauh banget kertasnya, jauh banget stemnya. Diduga palsu. Oke, sebentar. Nah ini terjebak mereka itu. Jadi kalau misalkan caranya seperti itu ya, itu jasanya Rismond bagaimana? Stemnya jauh banget, hurufnya jauh banget, kertasnya jauh banget. Itu kan metodologi yang dipakai Roy Suryo dan kawan-kawan untuk meneliti ijazahnya Jokowi. Dan kalau yang namanya metode penelitian itu, dia harus bisa dipakai kepada semua objek, regardless ya, terlepas dari objek apa yang kita lihat, asal yang namanya objeknya itu sama-sama. Sebentar ya, ini adalah objek yang sah untuk untuk diteliti, maka tidak ada perbedaan. Apa bedanya dilihat dari segi ijazah? Dia sebagai ijazah begitu ya, ansih. Ijazahnya Rismond dengan ijazahnya Jokowi apa bedanya? Kan sama-sama ijazah. Oke, kita mau pakai itu. Metodenya ini, kertasnya, stempelnya, hurufnya. Itu kan yang dipakai ke ijazahnya Jokowi. Terus kalau misalkan kamu itu memakai kepada ijazahnya Rismond dan dikatakan itu palsu, kemudian kenapa kok tidak dicoba ke ijazahnya Jokowi? Karena kesimpulannya nanti itu pun pasti akan sama, apa? Palsu. Jadi kamu itu mau berkata atas nama pengetahuan, atau kamu itu mau berkata atas nama perang, atas nama politik, atas nama perang narasi? Atas nama apa kamu itu agree mau mengatakan hal itu? Ya, nih waktu saya sedikit lagi, kita teruskan aja dulu. Dia lo. Kenapa palsu? Diduga lagi, ternyata dia tidak menyelesaikan studinya di Yamaguchi Jepang. Karena tidak menyelesaikan studinya atas beasiswa atau biaya yang ditanggung oleh pemerintah Jepang, maka yang bersangkutan diminta untuk mengembalikan biaya kuliah selama di Jepang. Modiar. Diduga masih. Sebentar, itu kalau misalkan 5 tahun di Jepang kemudian tidak menyelesaikan, itu gak bakalan sampai 5 tahun di Jepangnya itu. Kalaupun iya begitu ya, itu sepengetahuan saya sih. Makanya nanti kalau misalkan kita mau masuk permasalahan, kita mau jadi Bung Rismond, ya silahkan. Cuman kalau saya emang nggak penting begitu ya. Cuman kalau mau ya silahkan masuk ke permasalahannya Pak Rismond, sedetail apa yang dikatakan kepada Pak Jokowi. Tapi pada akhirnya nanti jangan berpandang sebelah mata kepada kami yang sedari awal ingin memperjuangkan keadilan atas ijazahnya siapa Jokowi ini. Karena kalau Rismond sebegitu pentingnya untuk dilacak keaslian ijazahnya, apalagi Jokowi kan yang sudah menjadi presiden selama 10 tahun, merugikan banyak sekali bangsa Indonesia begitu. Kalau kita mau masuk ke sana ya, cuman kalau dari common sense dulu, 5 tahun itu selesai studi, bukan 5 tahun itu nggak selesai studi. Karena kalau tidak selesai studi, ada mandek di tengah jalan, misalkan ada beberapa step ya, ada beberapa pos yang harus dituju kemudian tidak dituju, itu biasanya beasiswa langsung berhenti di situ. Biasanya. Ya cuman kan kita tidak tahu karena case-nya itu bisa beda-beda. Buktiannya nanti. Karena jumlahnya yang fantastis, sekitar 500 juta something. Wih, keren, banyak banget. Iya. Rismond tidak punya duit. Ya, Rismond sih kelihatan nggak punya duit. Dan ditagih terus oleh pemerintahan Jepang, maka Rismond diduga mengirim sertifikat atau akta kematian atas dirinya ke Jepang. Yamaguchi modiar udah tumpuk-tumpuk kasusnya. Gri, kan Rismond udah mati, Gri. Terus siapa yang ngirim surat kematian tersebut? Ini pertanyaan cerdas.
Siapa yang ngirim surat kematian Rismon dari Indonesia ke Jepang? Oke, ini menarik ya, tapi harus saya selesaikan di sini. Jadi sudah habis. Nah, kesimpulannya dulu begini ya. Kalaupun memang ini permasalahan, kan nanti yang ditipu siapa? Yamaguchi. Kalaupun iya, dan kita tidak tahu kebenarannya ya atau tidak, maka ini adalah permasalahannya Yamaguchi. Mereka lah yang bisa melaporkan. Di mana kejadiannya? Di Jepang, bukan di Indonesia nanti. Nah, jadi lewat Interpol, bukan lewat Termul. Demikian ya, mudah-mudahan kita semua ada dalam makfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.